Halo guys, bertemu lagi dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita masih dalam konteks memaksimalkan pengembangan kepribadian di dalam diri orang lain atau sesama kita. Kita akan masuk ke dalam lengkapilah mereka dengan sumber daya. Ketika kita ingin mengembangkan sesama kita atau orang lain, kita perlu melengkapi mereka dengan sumber daya. Sumber daya itu apa saja? Bisa melalui buku, bisa melalui podcast di channel-channel seperti Spotify, Joox, bisa juga melalui channel media sosial seperti platform YouTube dan hal-hal lain. Pada zaman ini, kita melimpah dan kaya dengan sumber-sumber informasi melalui IT, melalui internet, melalui teknologi informasi. Dan bahkan kita pun bisa memberikan sumber-sumber bagi pengembangan kepribadian seperti yang dilakukan oleh Mr. Sorchan di dalam channel ini dan juga di dalam platform Spotify. Nah, lalu yang selanjutnya kita berikan mereka pengalaman untuk mengembangkan kepribadian mereka. Program pengembangan kepribadian itu hanyalah menjadi sebuah program. Tetapi yang lebih baik, yang dapat melejitkan dan meletuskan kepribadian mereka lebih lagi adalah melalui pengalaman. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Helen Keller, penulis dan panutan bagi kaum tunanetra. Dia berkata, seseorang tak akan pernah mau merayap jika ia merasakan dorongan untuk terbang. Kita mendorong sesama kita untuk terbang. Seminar-seminar, acara-acara mengenai pengembangan kepribadian dapat meningkatkan motivasi. Tetapi program pengembangan kepribadian yang dialami hari demi hari, setiap hari, itu lebih powerful dibanding hanya sebatas program atau acara. Karena intentional pengembangan kepribadian dari hari ke hari akan membentuk minggu ke minggu. Minggu demi minggu akan membentuk bulan demi bulan. Bulan demi bulan membentuk tahun demi tahun. Tahun demi tahun membentuk dekade. Dekade demi dekade membentuk nasib hidup kita. Jadi perhatikan, pengalaman itu sangat penting. Yang selanjutnya, ajarilah mereka sesama kita untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Menurut Philip B. Crosby, ada teori perilaku manusia yang mengatakan bahwa kita secara tidak sadar menghambat pertumbuhan intelektual kita sendiri. Kita jadi mengandalkan kebiasaan dan pemikiran dangkal. Begitu mereka mencapai kenyamanan pribadi terkait dengan dunianya, mereka berhenti belajar dan pikiran mereka pun dibiarkan menganggur hingga akhir hidup mereka. Mereka bisa saja berkembang secara organisasi. Mereka bisa saja orang yang ambisius dan bersemangat. Bahkan mereka orang yang bekerja keras siang dan malam. Namun mereka tidak lagi belajar. Begitu kita berhasil mengembangkan sesama kita dan sesama kita jadi menghargai pertumbuhan sehingga mereka mulai mengembangkan diri mereka sendiri, mereka mencari sumber daya bagi diri mereka sendiri, dan terus mereka akhirnya bertumbuh terus menerus. Ingat pepatah bahwa guru haruslah bertujuan membekali murid-muridnya agar bisa terus maju tanpa dirinya. Hal yang dapat dikatakan
tentang pribadi yang berusaha mengembangkan orang lain. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain dan membantu sesama mengembangkan diri, berikan apa yang mereka perlukan agar mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Kita pun pernah mendengar ada kutipan seperti ini. Tidak seorang pun menjadi kaya jika ia tidak memperkaya orang lain. Ketika kita memperkaya orang lain dengan menolong mereka bertumbuh dan mengembangkan diri, kita tidak hanya membawa sukacita bagi mereka dan diri kita, tetapi juga meningkatkan pengaruh positif kita dan kemampuan mereka menyentuh hidup orang-orang lain. Apa yang dikatakan filsuf penyair Amerika yang hidup di abad ke-19, Ralph Waldo Emerson, memang benar. Inilah salah satu keputusan yang paling indah dalam hidup ini. Setiap orang yang dengan tulus membantu orang lain pasti juga ikut memetik manfaatnya. Jika kita membantu orang lain mengembangkan kepribadian mereka dan meraih potensi tertinggi mereka, kita akan menuai imbalan yang sama besarnya dengan imbalan mereka. Salam pengembangan kepribadian. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.